Kalau dari Pak Hajinya sendiri, aku kan dekat ya sama Pak Haji. Maksudnya kalau dari Pak Hajinya sendiri, dari pihak Pak Haji tidak pernah menganggap bermasalah dengan pihak manapun. Jadi kalau memang misalnya ada yang minta berdamai, penting kamu damai sama diri kamu sendiri deh. Karena dari pihak Pak Haji dan keluarga tidak pernah menganggap A, B, C, D musuh. Tidak pernah ada anggapan. Kim mau ke Saya nggak ketemu. Nggak dipertemukan ya kak? Nggak tahu, beda set. Tadinya aku kira juga bintang tamu di aku, ternyata bintang tamu di acara yang satu lagi. Cuman kalau mungkin kalau ada momen untuk dipertemukan mau nggak sih? Ya kalau ketemu kenapa tidak mau? Kalau memang ada momennya pas kan, selama ini aku selalu berusaha kayak yang dulu juga. Kalian kalau masih ingat ketemu sama anak-anaknya semua aku yang kejar-kejar, aku yang mau ketemu, tapi ternyata mereka yang lebih lari lagi, katanya sakit enak badannya semua, mau gimana? Namanya silaturahmi kan sama siapa aja, mau sama setan kan manusia. Tapi sejauh ini Kakim sendiri sudah coba untuk komunikasi? Tidak pernah mencoba karena tidak pernah kenal juga secara pribadi. Tapi kalau dari tim aku ngundang dia untuk jadi bintang tamu di podcastku sering, udah lebih dari sekali 2 kali gitu. Ya memang beliaunya nggak bisa datang lagi. Kita positif yakin aja. Itu berarti sebenarnya kalau ada waktu mah pengen ya. Oh ya kalau ada waktu kenapa tidak? Kalau ada waktu kan sesama muslim silaturahmi kan. Kalau ada waktu memang dia ketemu sini biar saya tahu maunya apa. Itu kalau saya bisa merealisasikan apa maunya dia, kan udah selesai saya realisasikan. Selesai deh perkara, nggak ada ribut huru hara kayak gini lagi. Nah, perihal huru hara nih Kakim, harapan Kakim kan udah mau bulan puasa nih, masalah agar cepat selesai nggak sih? Iyalah, siapa sih yang berharap pengennya berlarut-larut lagi, kan nggak ada yang mau berharap itu ya. Gue nggak pasti mendoakan cepetan selesai semua urusan sidang-sidang, LPLP semua selesai. Jadi kita back to normal activity lagi ya, gue kembali menjadi gue ya. Pada dasarnya orang-orang sibuk dengan kesibukannya, tidak perlu repot ngurusin satu dan lain hal gitu kan. Jadi gitu-gitulah, maksudnya kita juga pasti semua udah capek pemberitaan kayak gini. Yang sebenarnya kita juga tidak mau menjadikan ini menjadi satu berita. Tapi apa boleh buat gitu. Ya Nessa sama Bibi kan public figure. Apapun pasti akan menjadi berita. Apalagi dengan kasus yang berjalan sekarang ya. Entah itu hak sidang, hak wali, apa ya pasti akan menjadi berita gitu. Kalau kita mah dari kitanya sendiri semua, termasuk dari keluarga Pak Faisal, nggak ada yang mau jadi berita gitu. Intan kasihan nggak sih? Kenapa? Kasihan nggak sih dengan pelarutnya ini sama almarhumnya? Ya kasihan lah, maksudnya udah gitu. Makanya kan gimana ya, kita mendoakan juga kita doain, tapi juga ini terus berkepanjangan ya kita juga nggak ada pilihan lain, karena mengingat almarhum dan almarhumah ini kan public figure. Jadi apapun pasti jadi berita gitu loh. Cuma kalau untuk ini kan katanya juga sidang udah hampir berakhir, dan kedua pihak juga kayaknya sempat udah bertemu nih kemarin sempat sama sahabat ya. Kemarin itu sebenarnya karena ada sidang kunjungan ya, apa istilahnya lah, saya nggak paham. Itu ada sidang kunjungan di mana dari hakim dan mungkin dari pihak pengadilannya itu mau tahu nih Gala kesehariannya seperti apa, anak ini mobilitasnya apa, aktivitasnya apa, makanya survei ke TKP. Cuma Hakim sendiri mendukung ya, maksudnya antara Pak Haji juga Pak Dodi untuk berdamai, karena kan kemarin juga sempat katanya Pak Dodi pengen lebih panjang ngobrol dengan Pak Haji lagi. Kalau dari Pak Hajinya sendiri, aku kan dekat ya sama Pak Haji. Maksudnya kalau dari Pak Hajinya sendiri, dari pihak Pak Haji tidak pernah menganggap bermasalah dengan pihak manapun. Jadi kalau memang misalnya ada yang minta berdamai, penting kamu damai sama diri kamu sendiri deh. Karena dari pihak Pak Haji dan keluarga tidak pernah menganggap A, B, C, D musuh. Tidak pernah ada anggapan seperti itu. Aku pun tadi bahkan sudah ngomong, selesai sudah podcast aku udah ngomong, Pak ini gimana nih? Ya memang dari pihak Pak Haji tidak pernah menganggap kubu manapun adalah musuh. Jadi kalau memang ada kubu lain yang mengklaim bahwa Pak Haji adalah musuh, bahwa Pak Haji adalah saingan, berarti salahnya di mereka. Kenapa mereka bisa menganggap Pak Haji dan keluarga adalah musuh ataupun saingan? Jadi lebih baik yang menganggap seperti itu suruh damai sama dirinya sendiri. Gitu. Tapi nggak ada sebuah perubahan nggak sih dari sosok Pak Haji Faisal dari pertama kali dulu? Udah ada Pak Haji tetap menjadi Pak Haji yang aku kenal pertama kali aku dapat kabar Eca meninggal dunia sama suaminya, anak-anakku meninggal. Aku juga ketemu Pak Haji pertama gitu, maksudnya sampai detik ini nggak ada perubahan sama sekali. Tetap menjadi pribadi Pak Haji yang aku kenal pertama ya, sama ibu, nggak ada yang berubah sedikit.
setitik pun tidak ada yang berubah. Walaupun dengan gencarnya publikasi seperti ini, Tidak ada yang berubah. tidak ada berubah. Nggak ada. Sama sekali nggak ada perubahan. Sosoknya benar wise. Ya berarti memang karena karakter kan, kalau itu berkaitan dengan karakter sih. Kayak ya lu kayak gue kenalnya lu sama gue dari awal pertama kali gue udah ngondek, sekarang tiba-tiba gue Itra kan nggak mungkin ya say, aneh gitu. Karena udah karakter gue begini say, ntar kalau gue bewok kan lu pada kaget. Kakim sedikit menanggapi terakhir itu kan pada saat sidang saksi sebelum akhirnya ada kunjungan itu kan sampai dari pihak Saksi ahli. ya Ya. itu sampai spill yang sampai netizen semua bilang kenapa sih harus dibuka aib anak sendiri gini. Itu Kakim gimana sih nanggepinnya sendiri? Balik lagi sekarang kalau memang lu gini loh, kalau memang lu punya anak, bener anak lu, kenapa lu mesti ngebuka aib yang sebenarnya bukan aib? Artinya itu kan yang dibicarakan tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Mau ngapain? Artinya lu memfitnah, membunuh orang yang sudah mati, bukan didoain tapi lu ngebunuh lagi nih anak-anak udah mati, dibunuh dengan berita-berita palsu, dengan menjelekkan anak-anak gue. Mau ngapain kayak gitu? Kan miris jatuhnya, mau nyari berita, mau nyari panggung, enggak gitu caranya. Sampai terakhir akhirnya mengucapkan minta maaf akhirnya ke publik dari pihak pengacaranya ya, karena alasan mereka adalah untuk untuk kepentingan sidang. Tapi apakah memang seperti itu harus maksudnya melakukan segala cara itu untuk mendapatkan gala sendiri? Harusnya tidak seperti itu ya, karena kan gimana ya, maksudnya kayak gitu-gitu kan gini loh, ada sesuatu yang bisa dijadikan konsumsi publik ataupun pribadi, kita harus bisa segmentasi. Nah masalahnya apa yang diomongin itu nggak benar, jadi mau gimana? Kalaupun nih kasarnya ya benar gitu misalnya, emang lu tega ya orang tua kandung? Coba deh teman-teman media, kalau misalnya kalian punya anak terus anak lu bunting duluan, misalnya bener bunting duluan terus meninggal, lu umbar aibnya apa lu tutup? Pasti tutup dong. Ya kayak gitu kalau benar. Kalau nggak benar, masa lu tega bilang anak lu bunting duluan padahal notabene sudah dinikah siri duluan. Nikah siri itu nikah agama sama kan ya? Sama. Soalnya Eca bahasanya ke gue dulu nikah agama. Orang sudah menjalin nikah resmi secara agama, sudah sah berdasarkan agama, masa lu pakai bilang bunting duluan? Dari mana buntingnya? Kan gitu. Justru mereka nikah agama itu nikah siri ya karena memang awalnya kan tidak mendukung, tidak mensupport dari kedua belah pihak, sampai pada akhirnya Pak Faisal yang ya sudah oke, terima, oke, gimana caranya gitu ya, karena teman-teman tahu lah gimana masa lalunya anak itu selama hidup dulu kan gitu. Tim, ini kan meninggalkan jejak digital ya, kita mengatakan aib itu. Kasihan Gala. Iyalah, Anak tidak kasihan. tahu apa. Namanya gini, Gala apalagi sekarang dia masih kecil nih, nanti pada saat Gala sudah bisa berpikir layaknya orang dewasa atau layaknya anak muda gitu, Gala akan lihat semua tayangan, dia pasti akan, kalau gue jadi Gala gue akan mikir, gila ya, jahat banget ada orang gini ke nyokap bokap gue, udah meninggal kok nyokap bokap gue masih. Gue pasti akan kayak gitu kalau gue jadi Gala ya. Semoga aja Gala nggak kayak gitu, kita doain semoga Gala pikirannya positif, nggak kayak pikiran tadi gue itu. Cuman kan pasti lu juga pikiran kayak gitu kan kalau jadi Gala, ya kan? Udah kayak gitu, manusiawi lah, itu kan udah masuk ke nalar logika ya. Jadi kalau misalnya ya lu aja, kalau misalnya emak bapak lu ngejahatin lu, pasti apa enggak lu dari tidur pasti kan ada rasa, walaupun iya orang tua kesel kita nggak boleh ngelawan orang tua, tapi rasa kesel, rasa kecewa itu pasti ada gitu. Kasiannya sebenarnya lebih kasian ke pihak sananya sih, karena akhirnya nanti akan berdampak dibenci sama cucu sendiri. Kasian loh, udah